Ni debatana sumurung kian saluhut naroha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiranmu lebih di bagian Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat hari Minggu. Salam sehat, amanginang kawan-kawan dimanapun berada. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan buku Ende nomor 121 ayat 1. Firman Tuhan Mazmur Psalmen 34 ayat 12 sampai 18. Amanginang kawan-kawan boleh baca dalam Alkitab. Romahamu aliakanaha manangihon hatakon asahu wajarhon tuhamu partureni biar mida jahuban. Isido bawa nama kalomohon hanguluanon makaholong yari-yari marnida nadenggan. Saya jaga madilam maradok pun hajahaton jala bibirmu maradok pun pakuling si paudodo. Sumuruk mahosian hajahaton jala ulahon nadenggan. Lului hasonangan jala pareak mai. Saya manatak do mata ni Jehovah tuaka partigor. Jala pinggol na tuaka tuangguk nasida. Mertua alon yak kasibahin najak dobuh ini Jehovah. Asa disiap pun siatanon barita nasidai. Mangangguhi doa kapartigor gabi ditangihon Jehovah do. Jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa dengan psalmen Mazmur yang begitu bagi saya sangat berkesan. Kenapa? Karena di sini disampaikan asa wajar Tuhamu parture. Ya, parture ni biar mida Jehovah. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Karena bagi orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan akan ada keselamatan. Dan jalannya akan berakhir dalam keselamatan juga. Itu hadiah, itu upah bagi orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Noeng akan manginang tidak iso nakin parture. Ya, bahasa Batak ya molo tidak parture. Sono ma parture ni partangangatan. Saya ada 2 tulu obat 5. Sono ma parture ni ulau tak. Hata huwasi dan lain sebagainya. Sono ma parture ni ulau ada sarmatua dan lain sebagainya. Artinya nonor ya, berurutan hal-hal yang harus kita lakukan sebagai tanda bahwa kita takut akan Tuhan. Dari teks ini mungkin sudah langsung kita bisa mengerti apa-apa saja yang kita harus lakukan sebagai tanda bahwa kita takut akan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, tangihon ma hatakon, manangihon hatakon. Mertua mana tu mangihon hatani debata jalan naupiopsa. Karena firman Tuhan akan memberimu hikmat,
kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, suka kepada kehidupan. Tidak suka dengan kekacauan. Bagi orang-orang yang senantiasa mencintai damai, mertua masih buat damai. Ninna Tuhan Yesus. Ya. Mertua masih buat damai. Yang ketiga, menjaga lidah dan bibir. Bukankah Yakobus berkata, Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu organ tubuh yang tidak bisa kita kontrol dan sangat-sangat susah kita kontrol adalah lidah, mulut ini. Bahkan Yakobus berkata, tidak mungkin kau memuji Tuhan dengan mulut yang sama, terus nanti juga kau mencaci maki, mengutuk orang lain. Tidak boleh seperti itu. Karena orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan, pasti dia akan senantiasa menjaga dan berusaha menjaga bibirnya, mulutnya, dari hal-hal ya hajahaton, sipautoto, ya, menipu, berbohong, dan lain sebagainya. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, sumur hosian hajahaton. Mulai dok sumurut artinya jangan ikut, ya, jangan ikut melakukan hal-hal yang berbau kejahatan, bersekongkol, dan lain sebagainya. Ulahun nadinggan, lakukanlah hal-hal yang baik, yang berguna, yang bisa membuat, yang bisa menginspirasi, yang bisa memotivasi, dan lain sebagainya. Lului hasonangan, artinya bukan berarti harus senang ongkang-ongkang kaki dan lain sebagainya. Tapi secara sederhana, saya sering menyampaikan bahwa kita orang Batak, orang yang paling susah menikmati hidup. Ugo pe masari, arian nang boreri. Wah. Sehingga kita lupa menikmati kehidupan ini. Dulu hasunangan, mencari kesenangan artinya, ya, menikmati hidup. Tapi sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Menikmati hidup bukan berarti harus berfoya-foya dan lain sebagainya. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Epistel hari ini di Rom, Paulus di situ menjelaskan hal-hal yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita takut akan Tuhan. Salah satunya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab pembalasan hanyalah milik Tuhan. Kalau kita melakukan itu, mulutaulah doa kaya kamanginan, ahado upatta, ahado nang sijalota. Yang pertama, sepahit apapun kehidupan, begitu besarnya, begitu hebatnya pergumulan kita saat ini, tetapi mata Tuhan senantiasa tertuju kepada orang-orang benar. Telinga Tuhan senantiasa mendengarkan derita kita, jeritan kita. Mangangguhi dua kapar tikor ditangi Jehovah do di balua nasida sen hagugutan. Kalau kita melakukan hal-hal itu, maka kita akan diluputkan dari berbagai hal-hal yang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jangan bosan-bosannya, jikalau para pengkhotbah, jika saya senantiasa mengingatkan kita agar senantiasa menjadi orang-orang pribadi yang takut akan Tuhan, tidak sombong, tapi selalu rendah hati. Diberkatilah engkau yang senantiasa takut akan Tuhan dan takut pada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyikan buku ini nomor 248. Ya, 248 ayat 1 dan 2. Masih
kamanginang dak. Diai dibatasi pardamai mahamu gabe suntingkan. Jala diramoti marohanang pikiran muna. Ia sohan surah. Sah rodi haroron itu hatta Yesus Kristus si baluai. Amin.